Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang stres pada siswa akibat pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Andes Rahmatillah, yang kedua ada saya sendiri, Atika Nurul Huda, yang ketiga ada Karolia Anissa, dan yang terakhir ada Aurelia Tania Pereira. Baiklah, pada kesempatan pertama ini kami akan membahas mengenai tinjauan teori yang akan dibahas. Pengertian stres akademik. Menurut Gazzella, stres akademik merupakan persepsi seseorang terhadap stresor akademik dan bagaimana reaksi stresor akademik itu yang terdiri dari reaksi fisik, emosi, perilaku, dan kognitif. Sedangkan menurut Gupta dan Hans, stres akademik merupakan tekanan mental yang takut merasakan kegagalan dalam akademik. Ketakutan akan kegagalan tersebut bahkan terasa akan terjadi. Berikutnya ada pengertian belajar daring menurut para ahli. Menurut Chandrawati, e-learning merupakan suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Sedangkan menurut Michael, e-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Dan menurut Ardiansyah, e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan ialah sebagai sarana proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dan murid. Karakteristik stres akademik yaitu 1. Fisik, mudah lelah, denyut jantung meningkat, kepala terasa sakit. Kedua, pikiran, merasa bingung, berpikir negatif, merasa jadi orang yang tak berguna. Ketiga, perilaku, suka berbohong, suka menyendiri, susah tidur pada malam hari. Keempat, emosi, mudah marah, panikan, mudah kecewa, dan penakut. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi stres akademik. Secara umum, stres akademik disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari diri kita sendiri atau pribadi individu tersebut yang mempengaruhi prestasi dan beban di dalam bidang akademik tersebut. Sedangkan faktor eksternal bersumber dari lingkungan individu tersebut seperti lingkungan rumah, lingkungan belajar, dan lingkungan masyarakat. Tuntutan belajar dari orang tua maupun dalam dunia sekolah mengharuskan siswa berpikir lebih tinggi dan kritis, sehingga menjadikan anak rentan terpengaruhi stres. Berikut solusi penanganan stres akademik. Menurut Hawari 1997, metode atau cara untuk mengatasi stres akademik yaitu dengan memberikan terapi gangguan stres dan depresi. Terapi tersebut ada 4 macam. Yang pertama ada psikoterapi psikiatrik. Bentuk terapi ini menganut asas-asas psikiatri yang lazim. Tujuan utama jenis terapi ini adalah untuk memulihkan kepercayaan diri dan memperkuat fungsi ego. Dalam terapi ini memulihkan kemampuan belajar siswa yang sebelumnya luntur dengan menanamkan rasa kepercayaan diri mereka. Yang kedua ada psikoterapi keagamaan. Memberikan psikoterapi dari sudut pandang agama sangat dianjurkan. Tujuan terapi ini yaitu menambahkan intensitas keagamaan siswa. Terapi ini juga lebih menekankan pada pemberian materi yang didapat untuk menenteramkan jiwa dari siswa. Yang berikutnya ada psikofarmaka. Teori psikofarmaka merupakan teori dengan menggunakan obat antidepresan. Obat antidepresan merupakan pilihan utama baik pada gangguan bipolar maupun depresi. Hal tersebut dimungkinkan untuk tingkat stres yang cenderung mengarah ke depresi seperti stres akademik. Dan yang terakhir ada terapi relaksasi. Jenis terapi ini diberikan pada pasien yang mudah disugesti. Metode ini umumnya dilakukan terapis yang menggunakan hipnotis. Terapi ini memberikan sugesti atau energi positif yang memungkinkan klien bisa rileks dengan metode hipnotis. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan kedua mengenai alternatif solusi berdasarkan pada bacaan atau kasus yang telah kami baca. Faktor yang mempengaruhi stres akademik. Berdasarkan berita, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya stres akademik pada siswa. Yang pertama, banyaknya tugas yang diberikan oleh para guru kepada siswa, serta guru yang menuntun siswanya untuk memahami materi
pembelajaran dengan minimnya penjelasan yang diberikan. Yang kedua, siswa yang kesulitan untuk mengumpulkan tugas karena guru meminta siswa bisa mengerjakan tugas dalam waktu yang singkat, sedangkan jumlah tugas yang diberikan oleh guru dalam setiap harinya mencapai 4-5 tugas dalam satu hari. Solusi stres akademik. Solusi pertama datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharuskan sekolah untuk mengikuti satu dari 3 opsi kebijakan yang mereka keluarkan. 3 opsi tersebut adalah yang pertama, sekolah tetap mengacu pada kurikulum nasional, yang kedua, sekolah memakai kurikulum dadakan, dan yang ketiga, sekolah menyederhanakan kurikulum secara mandiri. Solusi selanjutnya ditujukan kepada pihak sekolah dan guru. Pihak sekolah sendiri harus mengikuti kebijakan pemerintah dengan melaksanakan kurikulum adaptif atau menyederhanakan kurikulum selama pembelajaran daring berlangsung. Guru sendiri diharapkan tidak mengejar nilai serta ketuntasan kurikulum nasional. Guru tidak diperbolehkan untuk memberikan tugas secara terus-menerus kepada siswa, serta guru diharapkan memperhatikan kondisi siswa dan memberikan kelonggaran dalam mengumpulkan tugas. Pembelajaran juga diharapkan interaktif antara guru dan siswa. Solusi selanjutnya berasal dari siswa itu sendiri. Siswa diharapkan dapat menyusun dan menyesuaikan jadwal pembelajaran selama daring. Siswa diharapkan dapat mengontrol diri dan tidak mudah untuk menyalahkan diri sendiri. Siswa harus dapat menjaga mood senang agar imunitas tubuh tidak menurun dan tidak mudah terserang penyakit. Implementasi solusi di kehidupan. Implementasi yang dapat dilakukan terhadap solusi yang ada yaitu dengan yang pertama, Menteri Pendidikan agar bisa lebih tegas memberitahu kepada para guru agar jangan memaksa siswa untuk bisa tuntas di dalam pembelajaran dengan menggunakan kurikulum nasional, di mana kurikulum nasional tersebut jika diterapkan di dalam pembelajaran daring akan sangat memberatkan siswa. Maka dengan itu diharapkan para guru bisa menggunakan kurikulum adaptif. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan surat pemberitahuan resmi kepada sekolah-sekolah terkait penggunaan kurikulum adaptif. Yang kedua, kepada para guru, diharapkan bisa membimbing siswa lebih baik, dalam arti memberikan perhatian kepada siswa terkait kondisi para siswa, melakukan interaksi dengan siswa, dan juga memberikan penjelasan terkait materi pembelajaran kepada siswa. Kemudian kepada orang tua siswa, sebagai pengganti guru di rumah, diharapkan agar dapat membimbing anaknya dengan baik. Orang tua diharapkan dapat memberikan waktu luang untuk anak, karena dengan adanya perhatian dari orang tua, dapat membantu mengurangi stres pada anak. Yang terakhir kepada para siswa itu sendiri, diharapkan siswa agar tidak terlalu memikirkan masalah ini dengan berlebihan yang dapat membuat siswa menjadi drop. Diharapkan siswa bisa membuat jadwal kegiatan sehari-hari agar setiap yang dilakukan siswa bisa berjalan dengan baik dan efektif, sehingga siswa tidak hanya terus berkutat pada kegiatan mengerjakan tugas, tetapi juga melakukan kegiatan lain guna merefresh otak agar tidak stres, seperti menjadwalkan kegiatan untuk olahraga di sore hari, kegiatan menonton film di setiap akhir pekan, serta kegiatan positif lainnya. Dari implementasi ini diharapkan dapat berdampak bagi siswa dan pihak sekolah, serta juga kepada orang tua siswa yang kewalahan dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini. Implementasi ini diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya stres akademik yang dialami oleh siswa. Orang tua diharapkan dapat membantu menanggulangi serta mencegah terjadinya stres akademik pada anaknya. Pembelajaran diberikan guru juga tidak lagi menjadi penyebab stres akademik pada siswa, melainkan menjadi penyemangat di dalam melakukan pembelajaran daring. Selanjutnya, langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan solusi. Terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk dapat merealisasikan solusi. Yang pertama, mengenali faktor yang menjadi penyebab munculnya stres. Ketika kita sudah dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab munculnya stres pada diri kita, maka kita baru akan bisa menentukan cara apa yang dapat kita lakukan guna mengurangi stres tersebut. Yang kedua, membuat dan menyusun jadwal kegiatan dengan baik. Tujuannya adalah agar setiap kegiatan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Setiap kegiatan tersebut akan memiliki kadar waktu yang seimbang, sehingga tidak memicu terjadinya kebosanan hingga stres jika kita hanya berfokus pada satu kegiatan di dalam waktu yang lama. Yang ketiga, menjaga pola makan. Di dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kita pasti membutuhkan energi yang cukup untuk bisa beraktivitas, terutama di masa pandemi ini. Asupan makanan yang bergizi dapat membantu dalam mempertahankan fokus dan juga sebagai sumber energi yang baik di dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
Yang keempat, menciptakan suasana rumah yang nyaman. Keadaan sekitar menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi semangat seseorang. Kondisi lingkungan yang nyaman akan memberikan dampak positif dan juga akan memberikan suasana hati yang baik pada seseorang, sehingga ia akan merasa lebih tenang dan senang di dalam melakukan aktivitas walau hanya dilakukan di dalam rumah. Yang kelima, mengatur waktu tidur. Memiliki waktu tidur yang cukup dapat membuat seseorang memiliki semangat serta merasa lebih siap untuk bisa melakukan aktivitas di keesokan harinya. Hal ini akan berbeda dengan seseorang yang memiliki waktu tidur yang kurang. Mereka akan merasa lemas dan tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas, dan juga akan dapat berpengaruh kepada mood mereka karena kekurangan waktu tidur tersebut. Yang keenam, orang tua perlu menjadi panutan bagi anak. Selama masa pandemi COVID-19 ini, anak akan lebih banyak melakukan kegiatan di dalam rumah bersama kedua orang tua. Tanpa disadari, anak akan selalu memperhatikan perilaku yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Maka diharapkan agar setiap orang tua bisa memberikan contoh perilaku yang baik di hadapan anak. Jangan melakukan tindakan yang dapat membuat anak semakin merasa tertekan ketika berada di dalam rumah, seperti bertengkar di depan anak. Yang ketujuh, orang tua perlu meluangkan waktu untuk anak. Kehadiran orang tua di sisi anak dapat membantu untuk mengurangi terjadinya stres pada anak karena anak akan merasa bahwa masih ada orang yang peduli kepadanya. Yang kedelapan, orang tua memberikan dukungan yang positif kepada anak. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelukan, ciuman, serta memberikan kata-kata semangat kepada anak. Yang kesembilan, guru melakukan interaksi dengan siswa. Di dalam melakukan pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa sangat diperlukan. Perhatian guru terkait keadaan siswa dapat menjadi pertimbangan dan tolak ukur guru di dalam memberikan tugas kepada siswa. Dan yang terakhir, guru memberikan penjelasan kepada siswa. Guru tidak hanya sekedar memberikan materi, kemudian memberikan tugas kepada siswa untuk segera dikumpulkan, tetapi guru juga perlu memberikan penjelasan terkait materi tersebut, karena tidak mungkin siswa bisa memahami materi tersebut tanpa adanya penjelasan dari guru. Dan jika siswa tidak memahami materi, maka siswa pun tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.